Di sini kita dapat melihat opsi struktur Android Studio dengan opsi project, Android, package, dan lain-lain. Akan tetapi jika kita mendevelop suatu aplikasi, biasanya kita menggunakan Android. Jika kita klik, kemudian kita akan melihat struktur dari Android Studio tersebut yang terdiri dari folder manifest, folder Java, folder REST, dan juga Gradle script. Nah, di folder manifest di dalamnya terdapat Android manifest.xml, di mana Android manifest.xml digunakan untuk permission serta mendaftarkan suatu activity yang akan dijalankan ketika kita mendevelop suatu aplikasi. Jika suatu activity tidak didaftarkan di Android manifest.xml, maka activity tersebut tidak dapat dijalankan dengan menampilkan kode error di logchat. Kemudian di dalam Android manifest.xml kita juga dapat menentukan activity mana yang bakal dijadikan main launcher, sehingga activity tersebut akan dieksekusi pertama kali ketika kita merunning suatu aplikasi. Kemudian di Android manifest.xml juga kita dapat memberikan permission ketika kita mendevelop suatu aplikasi yang membutuhkan koneksi internet, atau mendevelop suatu aplikasi yang membutuhkan akses kamera. Kemudian terdapat folder Java yang di dalamnya terdapat 3 package. Di dalam folder Java kita gunakan untuk menulis logic berupa kode Kotlin maupun Java. Nah, di sini terdapat 3 package. Package yang pertama yang akan kita gunakan untuk membuat package dan juga kelas di dalamnya. Untuk package yang kedua dan ketiga digunakan untuk implementasi unit testing ketika kita mendevelop suatu aplikasi yang implementasikan unit testing. Kemudian terdapat folder REST atau yang disebut dengan resource, di mana kita gunakan untuk menyimpan resource gambar, logo, warna, string, dan lain-lain. Yang di dalamnya terdapat beberapa package, diantaranya yaitu package Rebel, package layout, package map, dan juga package values. Nah, untuk package Rebel sendiri digunakan untuk menyimpan gambar selain logo, misalnya foto atau image lainnya. Kemudian untuk layout yang akan kita pelajari nanti untuk membuat interface di Android. Kemudian untuk map sendiri digunakan untuk menyimpan logo, dimana ketika kita mendevelop suatu aplikasi ingin menampilkan icon logo, maka kita letakkan logo di dalam map. Kemudian terdapat package values, dimana di dalamnya terdapat color.xml, string.xml, style.xml, dimana kita gunakan untuk menyimpan warna, resource string, dan juga style. Kemudian untuk with Gradle digunakan untuk menentukan minimum SDK yang kita gunakan, atau kita menambahkan versi ketika kita ingin mengupload kembali atau mengupdate aplikasi yang telah kita publish di Play Store. Dan juga kita gunakan untuk implementasi library ketika kita mendevelop suatu aplikasi yang menggunakan library di dalam dependencies. Nah, untuk strukturnya di dalam Java seperti ini, kita dapat tambahkan package agar kode kita lebih rapi dan juga sesuai dengan kode convention Android. Nah, di sini kita dapat tambahkan yang namanya adapter, model, network, UI. UI terdiri dari activity dan juga fragment. Kemudian terdapat view model. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adapter. Adapter digunakan untuk menampilkan view atau item view yang berada di XML ketika kita ingin mendevelop suatu aplikasi yang membutuhkan RESTful view maupun list view, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sehingga jika kita menggunakan adapter, kita dapat menentukan berapa banyak item yang bakal kita tampilkan di dalam RESTful view, kita dapat atur di dalam adapter. Kemudian untuk model sendiri digunakan untuk menyimpan data. Kemudian untuk network digunakan untuk
mengimplementasikan ketika kita mendevelop suatu aplikasi yang membutuhkan koneksi internet dengan menggunakan library retrofit yang di dalamnya terdapat API client dan juga API config, di mana untuk API client sendiri digunakan untuk menyimpan URL API. Nah, untuk API config sendiri untuk konfigurasi di retrofitnya. Kemudian di UI terdiri dari activity dan juga fragment. Activity dan juga fragment digunakan untuk menampilkan view yang berada di XML. Lalu apa bedanya activity dan fragment? Jika activity digunakan harus mendaftarkan dulu di Android manifest. Jika tidak, maka akan terjadi error dengan ditampilkannya di bagian log chat. Kemudian jika fragment, dia tidak perlu didaftarkan di Android manifest. Nah, untuk fragment sendiri dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan activity agar dapat berdiri. Contohnya ketika kita melihat aplikasi WA. Di sini terdapat beberapa view pager. Nah, tab layout view pager ada yang namanya chat, status, dan juga panggilan. Nah, ini menggunakan fragment. Nah, dalam satu parent ini dia menggunakan activity yang kemudian terdapat 3 fragment. Lalu di atasnya chat, status, dan panggilan itu adalah tab layout dan view pager. Kemudian di dalam satu activity bisa terdiri dari 2 fragment, 3 fragment, 4 fragment, ataupun 6 fragment tergantung dari kebutuhan. Kemudian kita umpamakan misalkan nih activity sebagai papan tulis. Nah, fragment sendiri sebagai kertas yang menempel di papan tulis. Lalu adapter adalah tulisan yang menempel di kertas tersebut. Lalu Android manifest itu bisa dikatakan sebagai daftar isi buku, di mana di dalam daftar isi terdapat halaman. Nah, Android manifest sendiri dia mendaftarkan yaitu activity yang akan dijalankan ketika kita merunning suatu aplikasi. Kemudian kita akan membahas yang namanya view model. View model digunakan ketika kita mendevelop suatu aplikasi yang menggunakan desain pattern MVVM. Apa itu MVVM? Model view model, di mana jika kita menggunakan desain pattern MVVM, maka ketika kita merunning suatu aplikasi dan internet mati, dia akan mempertahankan data ketika on destroy. Jadi dia tidak akan bakal ngeload kembali.